Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini masih kita dapat melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan demi kegiatan semoga dapat meningkatkan kita untuk senantiasa mempersiapkan amal ibadah kita yang kita tidak tahu persis sampai kapan diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita hidup di dunia ini. Yang jelas kita tadi sama mendengar dibacakan saja tadi sudah almarhumah begitu banyaknya, hampir setengah jam, belum kita ini lagi meninggal. Yang meninggalkan kita saja itu pun belum tersebut semuanya. Kalau disebut semuanya tadi dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, nggak jadi ceramah. Ya, makanya kita ini mau cepat aja kita nih. Kalau cerita mau cepat, semuanya cepat. Ceramah pun nggak boleh lambat-lambat. Nah, tapi kalau cepat mau pulang ke rahmatullah, berpikir kita. Kenapa kita berpikir? Karena kita masih senang hidup di dunia. Karena kalau udah ceritanya pulang ke alam kubur tuh, tengoklah nggak ada kawan kita cerita. Kalau macam ini kan ada cerita, udah pun penceramah masih ada yang bercerita, itu biasa itu, ya kan? Penceramah bercerita, dia pun bercerita dia. Nah, HP nggak mau berhenti dari hadapannya, pegang aja terus. Di dalam kubur nggak ada HP lagi Pak, Ibu. Jadi ini kalau ada yang sakit hati lah sekalian. Nggak apa-apa itu. Saya mengingatkan saja ini. Nah, salam-salaman. Kalau ada memaafkan, alhamdulillah. Tak ada pun tak apa-apa. Iya kan? Karena saya bukan saya promosikan, saya undang PPMS, enggak. Saya pas bangun saya lihat ada WA, ya kan? Dari Ibu Trini lah. Katanya, Ustaz, isi dulu pengajian PPMS. Saya bilang enggak salah deh, lihat saya di WA. Saya bilang aja. Ya. Jadi ibu dan bapak hadirin wal hadirat, sebelum kita dipanggil oleh Allah, kita nggak pernah itu lupa, bapak-bapak lah dulu. Setiap Jumat kita diingatkan oleh para dai, para khotib, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu diingatkan itu kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Itu nggak pernah lupa itu. Dan janganlah kamu mati, bahasanya begitu. Janganlah kamu meninggalkan dunia ini kecuali kamu dalam keadaan selamat. Karena di dalam kubur tuh, masya Allah, luar biasa tuh. Nah, kalau kita bahas nanti itu ada yang nggak lagi mau makan nanti. Iya, jadi nggak usah kita bahas itu. Yang jelas kita persiapkanlah bekal kita. Teman yang paling setia adalah amal. Itulah yang paling setia, amal kita nih. Yang kita berharap amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sempat ditolaknya amal kita ini, masya Allah, tak tahu apa yang mau kita ucapkan lagi. Nah, jadi Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan pada siang hari ini untuk datang bersilaturahmi satu sama lain. Nah, karena usia kita ini bervariasi,
Kalau sekjen masih muda lagi nih. Kalau muda jangan oh aku muda masih lama, belum tentu. Tak pulang masih duluan paling kedengaran sekjen innalillah. Jangan enggak jadi ukuran bagi kita yang muda atau yang tua. Kita anggap yang tua duluan, rupanya yang muda duluan. Ibaratnya kita ditamsilkan, dicontohkan. Kelapa itu bukan tuanya yang menjadi jatuh duluan. Ada begitu muti jatuh dia. Macam durian kita mau pikir banyak nih. Lebih banyak yang jatuh daripada yang tinggal. Jadi persiapan kita ini apatah lagi kita nggak berapa hari lagi, tinggal hitungan jari lah. Nah, ada tamu kehormatan. Jadi kalau presiden kita mau datang ke Batam nih, woi, itu siap-siapnya luar biasa itu. Persiapannya, masya Allah, itu presiden datang. Jadi ada tamu kehormatan yang mau datang kepada kita. Bukan kita mau datang kepada dia, tapi dia mau datang bertamu kepada kita. Jadi kita layani dia dengan baik. Karena yang namanya Ramadan itu tidak setiap bulan datang, tapi setahun sekali datang. Itu pun tidak lama. Ada mengatakan 29 hari, ada yang mengatakan 30 hari. Yang jelas perintah puasa itu, kalau kamu melihat bulan, puasalah kamu. Nah, kalau kamu tak melihat bulan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Itulah perintahnya. Cuman mata kita ini nggak bisa melihat bulan, bukan macam orang dulu. Kalau di zaman Rasulullah begitu dia lihat, ya Rasulullah, ra'aitul hilal, aku udah melihat bulan. Kata Rasulullah, sumu, puasa kamu. Itu perintahnya. Jadi kalau kita kan menengok lagi sana, tengok di sini, duduk bersama lagi di Kementerian Agama, udah kesepakatan, udah ada yang melihatnya. Ini seluruh kabupaten provinsi se-Indonesia udah duduk, ada 3 menyatakan kami sudah betul-betul melihat, tapi lebih banyak tak melihat, tak jadi diumumkan puasa besok. Itu hebatnya. Apalagi mau lebaran, lebaran sampai basi rendang tuh Pak Ibu. Nah, diharapkan besoklah hari raya, merendanglah pula hari ini. Kalau tiba-tiba lusanya hari masya Allah. Jadi apa persiapan kita di bulan Ramadan ini? Persiapkan diri kita. Yang pertama adalah hati ini kita bersihkan dulu. Kunci beribadah nih di hati. Kalau kotor hati ini, ibadah itu pun nggak bisa nyaman. Nggak bisa nyaman. Contoh, ada tarawih 23, imamnya pula lambat. Umum kerutu itu, aku cukuplah sekali aku sholat di sini. Begitu itu. Kenapa? Hati itu. Aku pindah laku, besok sana 11 rakaat, copat pulang, udah copat aja dia pulang. Kan ibadahnya lebih banyak, kan lebih banyak. Nggak mungkin banyak kita kerjakan, hasilnya sedikit. Tapi kalau sedikit dikerjakan, sedikitlah hasilnya. Ibu dan bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ini yang kita tahu adalah datang kepada kita. Pertama, tahulah kita Ramadan itu apa. Harus kita tahu Ramadan itu apa. Jangan sekedar apa Ramadan itu, Ramadan lah.
Kan ada 5 huruf gitu. Ro, mim, dot, alif dan nun. Ramadan. Nah, ro-nya itu ridwanullah, keriduan Allah. Jadi kita mau beribadah Ramadan mencari ridho Allah. Bukan karena dibilang, oh rajin kali lah bapak anu itu ke masjid. Alah, alah. Udah tak nampak lagi, tak sebut-sebutnya lagi. Dibilang orang rajin tak rajin, udah. Tetap aja kita beramal ibadah karena mencari ridho Allah. Nah, jadi kalaupun berimpak bapak dan ibu, berimpaklah dengan ikhlas. Ada orang bilang ikhlas 1000. Buang air kecil pun di Malaysia berapa itu? 1 ringgit. 2 ringgit ya? Nah, itu orang baru keluar negeri itu berarti. Saya belakangan yang lewat masih 1 ringgit. Nah, udah 2 ringgit. Datang awak 1000 lah mau masuk surga. Masya Allah. Nah, jadi siapkan. Karena bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah sampai 1000 kali lipat. Pengertian kita kalau 1000 kali dilipatkan 1000 ganda, berapa banyak udah itu. Tapi kalau apanya modelnya begini kita nih, kalau 1000 impak ditutup-tutupi masukannya, itulah dia. Kalau 100.000, oh itu agak dibukakan dikit biar nampak merahnya. Kan model kita itu. Yang besarnya ditutup biar jangan kelihatan, yang kecil dibukakan. Nah, karena takut kita cerita betul lah pula, Allah katanya. Nah, jadi bapak dan ibu hadirin wal hadirat, Ramadan itu artinya membakar. Membakar apa tuh? Membakar dosa. Dosa kita ini kan mulai bangkit kita dari tidur sampai ke tidur enggak lepas dari dosa. Dari bangun tidur ke mau tidur, dosa itu enggak pernah lepas dari kita. Pertama, dosa hati. Macam pertemuan-pertemuan inilah, tapi enggak datang. Aku rajinnya ke rumah, dia tak datang ke rumahku. Itu kan hati itu. Akan datang, tengoklah kok ada ke rumah tak mau aku datang. Hati itulah mau dijaga, kuncinya hati. Makanya ada dulu guru kita kan ke Batam nih kan, datang dulu. Kalau datang dia mengisi di itu, sekarang ini dulu kan masjid raya tuh, sekarang kan masjid Tengku Hamidah, Tengku Hamidah. Kalau datang beliau tuh, masya Allah padatnya jalan, sehingga dia ke muka kuning mau keluar pun awak susah mau keluar. Apa pesan beliau? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Begitu dia nikah, bubar ibu-ibu, nggak datang lagi orang. Kan karena hati ibu-ibu yang banyak yang kotor itu kan. Apalah salah kalau dia bilang itu suami itu jatahnya 4, itu bukan saya bilang, Al-Quran. Kalam siapa Al-Quran? Allah. Bapak-bapak ini takut nih bagi istri 2, 4, takut. Nah, masya Allah, itulah dia. Kan? Itu mana itu? Woi, komplainnya kok ibu-ibu dibilang bapak-bapak Mr. 4. Woi, iya, nanti saya nggak kasih pulang ini. Hati-hati lah itu, masya Allah. Nah, jadi kuncinya hati sebetulnya. Saya bukan membakar-bakar ibu-ibu. Kalau marah-marah lah, apalah susah sama saya. Bentar lagi pulang mas saya kan. Apalah susah. Nanti kata ibu-ibu, usah undang lagi tuh. Keras sekali dia, kasar kali ngomongnya. Memang yang datang orang kasar. Iya kan? Kalau orang halus dan berceramah, mana dia berceramah? Kan mencari ini, ya kan? Undanglah orang halus tuh, dicokikan nyawa. Tolak tak tolak lah, kan? Makanya wajar masih kita bersyukur kepada Allah, penceramah masih kasar-kasar yang datang.
Iya. Ibu dan bapak hadirin wal hadirat, dosa kita inilah kita syukur didatangkan Allah Ramadan untuk membakar dosa-dosa kita. Dosa mulut, dosa mata, terutama macam kita bapak-bapak nggak tahu kita puasa. Kalau kena goya jam 4 nampak lagi ya kan, mau yang mantap itu, jadi masalah itu puasa, iya kan? Kalau ditengok sekali rezekinya itu, alhamdulillah. Jangan munafik kita itu, nampak alhamdulillah karena mata kita apa masih jelas. Coba udah kabur-kabur gimana nampak lagi itu ya kan? Alhamdulillah, cuma jangan dipot. Yang mantap itu. Ada istrinya belakang tak sadar dia bilang mantap itu kata dia. Itu salah itu. Apalagi tamu dari Singapura. Masya Allah, subhanallah. Itu membuka kartu itu ya kan? Astagfirullah. Jadi dosa-dosa kita nih itulah mau dibakar Ramadan tuh, mulai dosa mulut, dosa mata, dosa telinga, Masya Allah, dosa kaki, dosa tangan. Nah itulah untungnya datang Ramadan membakar, maka banyak-banyaklah istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jadi kita ucap astagfirullah. Ada pernah saya ngisi pengajian, saya tanya, ibu bapak apanya astagfirullah itu? Nggak tahu orang itu. Nah, tapi dia lancar, ucapkan astagfirullah lancar. Apa itu astagfirullah? Tak ada yang menjawab. Jangan ya keluar dari mulut kita ini kita ucapkan astagfirullah, nggak tahu kemana tujuannya. Ibaratnya kita mau ke Jakarta tapi nggak ada alamatnya. Mau pergi kita ke Singapura nggak tahu alamatnya. Nah, jadi harus tahu kita minimal astagfirullah itu apa. Jadi terbayanglah kita apa dosa kita. Kalau ibu-ibu nggak setoran suami nggak jelas, begitu dia mandi periksa dompetnya. Ya kan? Nah, setoran nggak jelas. Yang punya suami, yang tak punya suami, apa mau dicari lagi dompetnya tak lagi. Nah, itu perlu itu. Itulah astagfirullah, kita minta ampun, kita menyadari bahwa dosaku banyak ya Allah. Minta ampun kepada Allah. Karena Ramadan ini dikasih keluasan bagi kita untuk dibakar dosa-dosa kita. Sehingga begitu datang Idul Fitri, karena ada Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kesucian kita. Nggak ada kotoran kita lagi, nggak ada dosa kita lagi. Bersih. Makanya ada istilah kita orang Islam ini, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itulah diucapkan. Nah, minta maaf, menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah, kepada manusia kita. Itulah datang mengunjung-kunjung mengunjungi. Nah, supaya apa? Lepas dosa kita kepada Allah, lepas dosa kita sesama manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa keistimewaan Ramadan ini? Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Suatu ketika ditanya sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, masalah doa ini, meminta
apakah dikabulkan oleh Allah? Jadi bertanya sahabat kepada Rasulullah, dijawab Rasulullah, apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah SWT. Jadi saatnya Ramadan itu doa dikabulkan, minta apa saja. Kalaupun meminta kaya, Allah Maha Kaya. Ya khoni ya mughni, ya khoni, siapa yang maha kaya? Allah. Minta kepada Allah. Mau minta kaya, mau minta apa, minta aja kepada Allah. Tapi kalau bolehlah. Kalau ada ustaz-ustaz mengatakan minta aja kaya, banyak kita nih kaya tapi pelitnya setengah mati. Pelit. Dan banyak udah orang-orang kaya yang diberikan oleh Allah nggak sampai dia ke tanah suci. Ke Amerika sampai dia, ke Jerman sampai dia, tapi ke Mekah Madinah nggak sampai dia. Orang kaya. Jadi kalau mintalah cukup kepada Allah. Cukup beli mobil, cukup beli rumah, cukup beli pakaian, cukup ke Mekah, berulang kali ke Mekah, nggak bisa haji karena waiting listnya Batam hampir 20 tahun, daftar sekarang 20 tahun. Banyak yang udah innalillah digantikan ahli warisnya, nggak juga berangkat menunaikan ibadah haji. Nah, jadi minta aja cukup. Umur kita yang dicukupkan Allah, cukup 100 tahun, sehat, ya kan? Atau macam umur para anbiya dulu sampai 300 tahun, sehat orang itu. Tapi kalau kita lihat dari untayan kata baginda Rasul, umurku dengan umur umatku nggak jauh beda. Kalaupun ada ibu dan bapak umurnya lebih dari Nabi, alhamdulillah, bonus namanya. Kalau yang ada 62 tahun setengah, berarti 5 bulan lagi, 6 bulan lagi. 63, kalau 62 setengah berarti 6 bulan lagi, itu siap-siaplah. Kalau sampai ke Ramadan nih, mintalah doa kepada Allah. Ya Allah, cukupkanlah umur kami, ya Allah, ke tahun yang akan datang. Minta supaya dipertemukan ke Ramadan yang akan datang. Yang kedua, masalah minta aja kepada Allah. Allah itu enggak malah pelit macam-macam kita nih. Berapa banyak pun kita nih yang meminta ini bukan kita aja yang Islam ini, yang mukmin bukan. Yang enggak Islam pun dia minta dikasih Allah. Allah enggak pilih kasih. Jangan kita bilang, aku sembahyangnya aku begitulah malam aku rukuk sujud aku pada Allah, enggak kaya-kaya. Banyak yang komplain kepada Allah, tapi nggak taunya dikasih Allah sehat itu aja. Kalau diminta Allah lah mata kita ini, coba pernah kita hitung nikmat Allah mata berkedip satu hari satu malam berapa kali kedip ini? Pernah kita hitung itu? Tak kedip sekali diminta Allah 1000 aja, tapi cing sekali 1000 berarti 2000. Berapa kali dalam 24 jam mata kita berkedip? Coba ibu-ibu nggak berkedip mata ibu begini, datang bapak dari kerja, takut dia. Apa yang jadi udah kesurupan? Cari tuang ruqyah katanya itu. Assalamualaikum, katanya pulang kerja. Waalaikumsalam. Jangankan bapak-bapak, ustaz pun lari dia menengok bininya, takut dia. Cari tukang ruqyah dulu supaya aman. Berkedip aja itu baru mata, belum telinga kita, belum lagi mulut kita bercakap-cakap, ya kan? Memang luar biasa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau dihitung nikmat-nikmat Allah nih, nggak dapat kita menghitungnya. Kalau Allah minta bayaran sekaya apapun kita, nggak bisa kita bayar, habis. Ibu dan bapak hadirin yang berbahagia, nggak usah lama-lama ceramah karena waktu azan, karena makannya lagi kan. Nah,
Kalau bapak-bapak iya aja orang tua, cepat itu. Jadi mari kita manfaatkan usia yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan doa kita bersama Allah sampaikan usia kita ke Ramadan yang akan datang. Saya berkeyakinan yang usia-usia kita nih, kalau duduk berlipat nggak tahan lama ini. Kalau duduk di bangku-bangku ini agak lama, bisa agak goyang-goyang dikit begini, ya kan? Nah, apalagi ibu-ibu, penyakit kita nih penyakit nggak boleh tahan lama duduk. Pertama lutut kita nih Len, ada masalah ini, ya kan? Jangan sama urat lah yang tahap lah macam-macam itu, ya kan? Nah, jadi nggak usah lama-lama ceramah. Yang jelas Ramadan itu datang kepada kita mengampuni, membakar dosa-dosa kita. Yang kedua, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita kembali kepada fitrah kita, kesucian kita. Macam mana kita lahir dari rahim ibu kita nggak ada dosa, begitulah kita 11 bulan dibakar dengan sebulan, kembali kita kepada fitrah kita. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai jalan wasilah kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bihusnil khotimah. Barangkali inilah dulu yang dapat saya sampaikan. Kalaupun panjang-panjang saya khawatir masuk kanan keluar kiri, ya kan? Nah, udah itu ya namanya mudah. Entahlah bapak-bapak tadi ibu-ibu udah makan duluan kan? Kalau saya tadi macam malam ada yang makannya itu saya pikir aja tadi di rumah. Mari kita sama berdoa. Patutnya enggak saya mendoa ini, ya kan? Udah ceramah mendoa lagi. Sekjen lah, ya kan? Betul, sekjen lah.